Karis dan Shalom, selamat siang. Kami dari kelompok tim 2 besar akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Gloria Victoria Tabun. Perkenalkan, nama saya Maria Putri Beatrix Tansatrisna. Perkenalkan, nama saya Grisanti Alunpa. Perkenalkan, nama saya Alfonso Sasi. Perkenalkan, nama lengkap saya Mitrowas. Perkenalkan, nama saya Yana Ledo. Perkenalkan, nama saya John Calvin Amnahas. Perkenalkan, nama saya Maris Warten. Baik, di sini kami akan mempresentasikan Katekisme Heidelberg minggu ke-23 sampai minggu ke-28. Minggu ke-23, pertanyaan yang ke-59. Tetapi, apa manfaatnya bagi saudara jika saudara percaya kepada semua hal ini? Jawab, bahwa di dalam Kristus, aku benar di hadapan Allah dan dijadikan ahli waris hidup yang kekal. Kita bisa baca di Roma 5 ayat 1. Pertanyaan yang ke-60, bagaimana saudara benar di hadapan Allah? Jawab, hanya oleh iman yang sejati kepada Kristus, Yesus Kristus. Kita bisa baca di Pertanyaan yang ke-60, bagaimana saudara benar di hadapan Allah? Jawab, hanya oleh iman yang sejati kepada Yesus Kristus. Kita bisa baca di Roma 3 ayat 23. Pertanyaan yang ke-61, mengapa saudara mengatakan bahwa saudara benar hanya oleh iman? Jawab, bukan karena layaknya imanku membuat Allah berkenan kepadaku, melainkan karena hanya pelaksanaan pelunasan oleh Yesus Kristus, kebenarannya dan kesuciannya semata-mata merupakan kebenaranku di hadapan Allah. Kita bisa baca di 1 Yohanes 5 ayat 10. Minggu ke-24, pertanyaan ke-62. Tetapi apa sebabnya perbuatan baik kita tidak dapat menjadi kebenaran kita di hadapan Allah, biarpun untuk sebagian saja? Jawab, karena kebenaran yang dapat bertahan di hadapan pengadilan Allah harus sungguh-sungguh sempurna dan dalam segala hal sesuai dengan hukum Allah. Kita bisa baca dalam Galatia 3 ayat 10. Pertanyaan ke-63, adakah perbuatan baik kita tidak menghasilkan ganjaran? Padahal Allah hendak memberi ganjaran baik dalam hidup sekarang ini maupun dalam hidup yang akan datang. Jawab, ganjaran itu terjadi bukan berdasarkan amal, melainkan berdasarkan rahmat saja. Satu-satunya yang telah terjadi bagi kita pada kayu salib. Kita bisa baca dalam Roma 6 ayat 3. Pertanyaan yang ke-68, di berapa jumlah sakramen yang ditetapkan Kristus dalam perjanjian baru? Jawab, 2, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Minggu ke-26, pertanyaan yang ke-9. Bagaimana saudara diingatkan dan diyakinkan dalam baptisan kudus bahwa kurban Kristus yang satu-satunya yang terjadi pada kayu salib itu menjadi kebaikan bagi saudara. Kristus telah menetapkan permandian air ini disertai janji, sebagaimana tubuhku pasti dibasuh secara lahiriah oleh air yang biasa dipakai untuk menghilangkan kotoran tubuh. Sepasti itu pula aku telah dibasuh dengan darahnya dari kecemaran jiwaku, yaitu semua dosaku. Kita bisa baca Kisah Para Rasul 26 ayat ke-38. Pertanyaan ke-70. Ayat 10. Pertanyaan ke-64. Akan tetapi, tidakkah ajaran ini menjadikan manusia tidak peduli dan fasik? Jawab, tidak. Karena barang siapa yang telah menjadi anggota tubuh Kristus oleh iman yang sungguh-sungguh tidak dapat menghasilkan buah berupa perbuatan baik yang timbul dari rasa syukur kepada Allah. Kita bisa baca dalam Matius 7 ayat 18. Minggu ke-25, pertanyaan yang ke-65. Mengingat bahwa hanya iman yang membuat kita mendapat bagian dalam Kristus dan segala anugerahnya, dari manakah datangnya iman yang demikian itu? Jawab, dari Roh Kudus. Kita bisa baca dalam Efesus 2 ayat 8. Pertanyaan yang ke-66. Apa itu sakramen? Sakramen adalah tanda dan
meterai yang kudus serta kasat mata yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita bisa baca dalam Roma 4 ayat 11. Pertanyaan yang ke-67, jadi apakah keduanya, yaitu firman dan sakramen-sakramen, ditetapkan dengan tujuan agar olehnya iman kita diarahkan kepada kurban Yesus Kristus pada kayu salib itu sebagai satu-satunya dasar keselamatan kita? Jawab, ya. Roh Kudus mengajarkan kepada kita dalam Injil dan meneguhkan melalui sakramen bahwa keselamatan kita yang sempurna berdasarkan kurban Kristus yang satu-satunya yang telah terjadi bagi kita pada kayu salib. Kita bisa baca dalam Roma 6 ayat 3. Pertanyaan yang ke-68, beberapa jumlah sakramen yang ditetapkan Kristus dalam perjanjian baru? Jawab, 2, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Ini minggu ke-26, pertanyaan yang ke-9. Bagaimana saudara diingatkan dan diyakinkan dalam baptisan kudus bahwa kurban Kristus yang satu-satunya yang terjadi pada kayu salib itu menjadi kebaikan bagi saudara. Kristus telah menetapkan permandian air ini disertai janji, sebagaimana tubuhku pasti dibasuh secara lahiriah oleh air yang biasa dipakai untuk menghilangkan kotoran tubuh. Sepasti itu pula aku telah dibasuh dengan darahnya dari kecemaran jiwaku, yaitu semua dosaku. Kita bisa baca Kisah Para Rasul 26 ayat ke-38. Pertanyaan ke-70. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami minta maaf. Karis dan Shalom.